Halo Shalom, kembali lagi dengan saya Bu Yola. Dan pada pagi hari ini Bu Yola akan menyampaikan materi pendidikan agama Kristen kelas 3 pembelajaran 8, yaitu tentang Aku Bisa Mengasihi Orang Lain, yang dapat diambil dalam buku digital halaman 75-77. Adapun referensi Alkitab untuk menunjang materi pembelajaran 8 diambil dalam kitab Matius pasal yang ke-22 ayat 34 sampai 40. Yohanes pasal 13 ayat 34 sampai 35. Kitab 1 Yohanes pasal yang keempat ayat yang ke-20. Namun, sebelum kita memulai pelajaran pada pagi hari ini, kita serahkan segala sesuatunya ke dalam tangan Tuhan, agar Tuhan senantiasa ikut campur dalam setiap kegiatan kita. Mari kita satukan hati kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan sudah menyertai dan memberkati kehidupan kami. Tuhan, sebentar lagi kami akan melaksanakan pelajaran pendidikan agama Kristen. Engkau berkati kami Tuhan, sehingga apapun yang kami pelajari Tuhan, tidak hanya kami dengar saja, tapi dapat kami lakukan dalam setiap kegiatan kita, kehidupan kita masing-masing. Kami serahkan Tuhan pembelajaran kami ke dalam tangan Tuhan. Kami percaya Tuhan menyertai dan memberkati kehidupan kami. Hanya di dalam satu nama Tuhan Yesus Kristus, Allah Juru Selamat kami yang hidup, kami sudah berdoa mengucap syukur, haleluya, amin. Matius pasal yang ke-22 ayat 37 sampai 40. Jawab Yesus kepadanya, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Seperti yang tertulis dalam kitab Matius pasal yang ke-22 ayat 37 sampai 40, Tuhan Yesus mengajarkan dua hukum kasih kepada umat manusia, yaitu yang pertama, kasih kepada Tuhan, dan yang kedua adalah kasih kepada sesama. Hukum kasih diibaratkan seperti tanda salib. Garis ke atas atau garis vertikal diibaratkan sebagai kasih kepada Tuhan. Sedangkan garis ke samping atau garis horizontal diibaratkan seperti kasih kepada sesama. Sedangkan apa itu hukum? Hukum adalah petunjuk atau pedoman yang harus kita taati. Jadi ketika Tuhan Yesus memberikan hukum kasih, artinya kita harus mampu menaati pedoman atau hukum tersebut. Mengapa kita harus mengasihi? Jawabannya adalah dalam kitab Yohanes pasal yang ke-13 ayat 34. Aku memberikan perintah baru kepada kamu, yaitu supaya kamu saling mengasihi sama seperti aku telah mengasihi kamu. Demikian pula kamu harus saling mengasihi. Tuhan Yesus telah terlebih dahulu menunjukkan kasih-Nya kepada kita. Untuk itulah mengapa kita harus saling mengasihi, baik itu kasih kepada Tuhan maupun kasih kepada sesama. Keduanya tidak boleh dipisahkan, karena hukum tersebut saling berkaitan satu dengan yang lain. Jadi siapakah yang menjadi teladan dalam kita mengasihi? Jawabannya adalah Tuhan Yesus Kristus. Sebab Tuhan terlebih dahulu mengasihi kita dengan tulus, dengan kebaikannya yang tidak terbatas, dengan kasih-Nya yang jujur dan tidak mengharapkan imbalan dari kita manusia. Jadi layaklah kita untuk membalas kebaikan Tuhan dengan cara mengasihi Tuhan dengan segenap hati kita, rajin berdoa, membaca Alkitab, menuruti semua perintah-Nya dalam firman Tuhan. Dasar hidup orang Kristen adalah kasih. Selain kasih kepada Tuhan, kita juga harus dapat mengasihi sesama kita. Siapakah sesama kita? Sesama kita adalah orang-orang di sekitar kita. Tidak peduli dia kaya atau miskin, bodoh atau pandai, tua atau masih anak-anak, beragama atau tidak beragama, sepaham dengan kita atau yang tidak sepaham dengan kita. Itulah sesama kita.
Artinya, kita harus mengasihi semua orang tanpa memandang siapa orang tersebut. Dengan saling mengasihi antara satu dengan yang lain, maka akan tercipta kerukunan dan damai sejahtera. Hidup rukun dan damai sejahtera akan membuat hati kita tenang dan juga tentram. Beberapa contoh dalam mengasihi sesama adalah mau memberi dan rela berkorban. Rela berkorban artinya kita rela kehilangan apa yang kita miliki untuk orang lain. Selain itu, mengasihi sesama juga dapat kita wujudkan dengan menghormati orang yang lebih tua, bersikap sopan santun kepada mereka, kepada orang tua kita, tetangga kita yang lebih tua, dan juga bapak ibu guru yang berada di sekolah. Kita harus dapat menghormati mereka, sebab itu adalah salah satu contoh dalam mengasihi sesama. Di masa pandemi COVID-19, kita akan jarang bertemu dengan teman-teman kita, saudara-saudara kita yang jauh dengan kita. Namun, kita dapat mewujudkan kasih kepada mereka dengan cara mendoakan. Kita berdoa supaya saudara teman kita senantiasa diberikan kesehatan dan kekuatan pada masa pandemi ini, senantiasa diberikan kecukupan oleh Tuhan, sehingga mampu melewati masa pandemi dengan baik dan tanpa kekurangan suatu apapun. Itu adalah wujud mengasihi jarak jauh dengan sesama kita. Kasih adalah kegenapan hukum Taurat, bahkan inti dari hukum Taurat. Dalam kitab Roma pasal 13 ayat yang ke-10, kasih tidak berbuat jahat terhadap sesama manusia. Karena itu, kasih adalah kegenapan hukum Taurat. Marilah kita berusaha mengasihi sesama, dimulai dari hal-hal yang sederhana. Tuhan pasti akan memberi petunjuk dan kekuatan agar kita dapat melakukan kehendak-Nya, yaitu mengasihi Tuhan dan juga mengasihi sesama kita. Demikian materi pembelajaran yang ke-8. Mari kita serahkan segala sesuatunya ke dalam tangan Tuhan, agar Tuhan memberikan pengertian lebih kepada kita. Mari kita satukan hati kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan sudah mengajarkan kepada kami untuk dapat saling mengasihi. Tuhan, mampukanlah kami untuk dapat mengasihi Tuhan dengan segenap hati kami, dengan segenap jiwa kami, dan dengan segenap akal budi kami. Demikian pula Tuhan, mampukanlah kepada kami untuk dapat mengasihi sesama kami, seperti kami mengasihi diri kami sendiri. Terima kasih Tuhan, kami serahkan kehidupan kami selanjutnya ke dalam tangan Tuhan. Kami percaya Tuhan menyertai dan memberkati kehidupan kami. Hanya dalam satu nama Tuhan Yesus Kristus Allah Juru Selamat kami yang hidup, kami sudah berdoa mengucap syukur, haleluya, amin. Demikian materi pembelajaran 8. Terima kasih sudah mendengarkan. Tuhan Yesus memberkati. See you.